Shalom, PT Sinar Surya Cemerlang. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat. Pak Undi, Ibu Yuli, Bu Lena, dan juga teman-teman yang lain bagaimana? Sehat? Saya berdoa saudara tetap kuat, sehat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Terima kasih buat kepercayaan diberikan untuk melayani firman Tuhan hari ini. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau share kepada semua kita tentang berserah bukan menyerah. Saya berdoa dengan kondisi kota bangsa kita hari-hari ini, saudara tetap berserah kepada Tuhan, tapi bukan menyerah. Berserah tanpa menyerah. Banyak orang saya temui hari-hari ini, mereka sudah mulai menyerah dengan kehidupan mereka. Mereka menyerah dengan iman mereka, mereka menyerah dengan ekonomi mereka, mereka menyerah dengan rumah tangga mereka. Nah, saya berdoa Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap berserah kepada Tuhan tapi bukan menyerah. Berserah kepada Tuhan tanpa menyerah. Amin. Mari kita buka 1 Petrus 5 ayat 7. Saya bacakan 1 Petrus 5 ayat 7. Alkitab berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Alkitab bilang serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Apa artinya saudara? Mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, tapi bukan berarti kita menyerah, saudara. Tuhan yang akan memelihara kita, itu janji firman Tuhan buat saya dan saudara. Saya tidak tahu kekhawatiran apa yang saudara sedang alami hari-hari ini, tapi firman Tuhan berkata kepada saya dan saudara, serahkanlah semua kekhawatiran kita kepada Dia, maka Tuhan yang akan memelihara kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita berserah kepada Tuhan tanpa menyerah? Bagaimana caranya supaya kita berserah kepada Tuhan tapi bukan menyerah? Yang pertama, saudaraku, untuk kita berserah kepada Tuhan, kita harus mempercayakan diri kita kepada kehendak-Nya. Jadi kita harus percaya, bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tapi mempercayakan hidup kita kepada kehendak-Nya 100%. Mempercayakan hidup kita kepada rencananya 100%, saudara. Ya, saudara, baik buat kita belum tentu baik buat Tuhan. Benar buat kita belum tentu benar buat Tuhan. Tapi percayalah, baik buat Tuhan pasti sudah baik buat saya dan saudara. Benar buat Tuhan pasti sudah benar buat saya dan saudara. Oleh sebab itu kita harus berserah 100% sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidup kita, atas kota bangsa kita. Kita harus berserah 100% kepada rencana Tuhan atas hidup saya dan hidup saudara. Nah, saudaraku, berserah itu artinya apa, saudaraku? Mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah itu artinya mempercayakan diri sepenuhnya kepada rencana Tuhan, kepada kehendak Tuhan 100% atas hidup kita. Karena Tuhanlah pemilik hidup kita 100%. Dia yang berdaulat, Dia yang memerintah atas hidup saya dan saudara. Percaya dan mempercayakan diri itu berbeda, saudara. Orang yang berserah kepada Tuhan, ia berani mempercayakan dirinya, hidupnya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar percaya, tapi mempercayai hidup kita, mempercayai diri kita, mempercayai keluarga kita, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku, saya ingat cerita ada seorang akrobat pensiunan, saudaraku. Dia membuat atraksi berjalan di atas tali di perbatasan antara air terjun Niagara, Kanada dan Amerika, saudara. Dan dia berkata kepada penontonnya di atraksi, dia berkata, Bapak Ibu Saudara percaya kalau saya akan berhasil berjalan di atas tali ini menuju dari sini ke belakang ujung sana, ke depan sana? Semua penonton bilang, ya percaya, percaya. Saudaraku, lalu pemain atraksi akrobat ini dia buat atraksinya, saudaraku. Dia berjalan di atas tali dan akhirnya sampai, saudaraku, berjalan di atas tali. Lalu pemain akrobat ini buat atraksinya yang terakhir, dia berkata gini, Bapak Ibu Saudara percaya kalau saya akan berhasil kembali lagi ke sana tapi dengan menggendong seseorang? Semua penonton bilang percaya, percaya. Oke, kalau saudara percaya, kata pemain akrobat ini, saudaraku, dia bilang, kamu yang baju hitam percaya? Percaya. Oke, kalau kamu percaya, kamu yang saya gendong. Yang baju hitam ini bilang, jangan saya Pak, jangan saya. Loh, tadi katanya percaya, kok nggak mau? Masalahnya belum kawin Pak. Oke, kalau gitu kamu yang baju merah. Waduh, jangan saya Pak, jangan saya Pak. Loh, tadi katanya percaya, kok nggak mau? Masalahnya hutang belum lunas Pak.
Tadi katanya percaya, kok nggak ada yang mau saya gendong? Saudara, tiba-tiba ada seorang anak remaja berkata, Pak, saya percaya dan saya mau digendong oleh Bapak. Bapak ini bilang, kamu yakin benar percaya? Iya, percaya. Lalu anak remaja ini digendong sama bapaknya, sama pemain akrobat ini digendong. Wah, semua penonton tegang. Dan akhirnya sampai, saudaraku, sampai tujuan. Dan semua penonton tepuk tangan, saudara. Dan kali ini yang jadi bintangnya bukan bapak ini, tapi anak ini. Wartawan semua datangi wawancara anak ini. Nah, kok kamu berani banget, kok kamu percaya banget, kamu mau digendong sama bapak ini? Anak ini bilang, oh iya dong, jelas dong saya berani, jelas dong saya percaya. Orang dia bapak saya, oh pantesan, ternyata itu bapaknya, saudara. Nah, inilah yang dimaksud mempercayakan diri, saudara. Nah, banyak orang Kristen sekarang kalau ditanya percaya Tuhan, percaya firman Tuhan, percaya janji Tuhan, percaya, tapi tindakannya, pola pikirnya, cara hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia percaya Tuhan. Nah, Tuhan mau kita bukan hanya sekedar percaya, tapi Tuhan mau kita mempercayakan diri kita. Sama seperti anak ini, dia mempercayakan hidupnya, dia mau digendong. Kenapa? Dia tahu siapa bapaknya. Nah, saudara, kita tahu siapa Bapa kita di surga. Saudara, saya berdoa, saudara bukan hanya sekedar percaya di mulut, tapi saya berdoa tindakan kita, pikiran kita, benar-benar kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Saudara bilang percaya Tuhan, tapi saudara nggak bisa tidur, saudara bisa begitu gelisah, saudara begitu khawatir, saudara begitu takut. Percayakan hidupmu kepada Dia. Bukan hanya sekedar percaya, tapi mempercayai hidup kita, menyerahkan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, ekonomi kita sepenuhnya kepada Dia. Amin. Banyak orang lebih berani mempercayakan diri kepada kekayaannya atau uangnya daripada Tuhan. Banyak orang lebih berani mempercayakan dirinya kepada jumlah depositonya. Banyak orang lebih berani mempercayakan dirinya kepada jabatannya. Banyak orang lebih banyak mempercayakan dirinya kepada harta orang tuanya. Mari percayakan dirimu kepada Tuhan, jangan yang lain. Karena Amsal 11 ayat 28 berkata, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Lihat, Alkitab bilang Amsal 11 ayat 28, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Nah, selama ini saudaraku, saudara percayakan diri saudara kepada siapa? Kepada harta saudara, kepada pekerjaan saudara, kepada jabatan saudara, kepada harta mertua saudara. Serahkan kepercayaan diri hanya kepada Tuhan. Karena Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Alkitab gak bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam hartaku. Alkitab gak bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam kekayaanku, di dalam jabatanku, di dalam depositoku. Enggak, tapi Alkitab bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, saudaraku. Percayakan dirimu kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Alkitab bilang kita jangan khawatir. Kita khawatir bisa gak? Oh bisa. Saya sebagai hamba Tuhan bisa khawatir? Bisa. Saya sebagai hamba Tuhan bisa takut? Bisa, saudara. Tapi yang gak boleh itu apa, saudara? Khawatir berlebihan. Yang gak boleh itu apa? Takut berlebihan sampai saudara begitu gelisah, begitu takut, gak bisa tidur, saudara gak bisa buat apa-apa, saudara dihantui dengan rasa khawatir takut. Nah, itu yang gak boleh, saudara. Makanya kita bilang jangan sampai kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Khawatir tidak membuat keadaan kita jauh lebih baik. Oleh sebab itu daripada kita khawatir, lebih baik berdoa. Percayalah ketika kita berdoa, Tuhan akan bukakan jalan buat saya dan saudara. Kenapa? Hanya kepada Dialah kita berharap. Hanya kepada Dialah kita bersandar, saudaraku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tahukah Bapak Ibu Saudara, setelah COVID ini berlalu, saudara, bahkan hari-hari ini orang sudah nggak takut lagi sama virus corona ini. Orang udah nggak takut lagi sama COVID-19 ini. Tapi banyak orang yang takut hari-hari ini apa? Ekonominya, pekerjaannya, usahanya, bisnisnya. Oleh sebab itu saudaraku, saya berdoa
Jangan izinkan ketakutan menguasai pikiran. Jangan izinkan ketakutan menguasai hidupmu. Jangan izinkan ketakutan merebut sukacita damai sejahtera dalam hidupmu. Percayalah, Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, janji Tuhan buat saya dan saudara, rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh dengan harapan buat saya dan saudara. Rancangan Tuhan itu memberikan hari depan yang penuh pengharapan buat saya dan saudara. Jangan curiga sama Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan, jangan marah sama Tuhan. Saudara, mari saya berdoa, saudara tetap memiliki respon yang benar, berserah tanpa menyerah, berserah bukan menyerah. Saudara, Alkitab berkata, Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Oleh sebab itu saudara, jangan tawar hati. Kalau saudara tawar hati, kekuatan kita jadi kecil, saudara. Dan Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, apa yang perlu kita lakukan dengan kondisi bangsa kita hari ini, saudaraku? Dengan apa yang terjadi di kota bangsa kita, kita bilang tetap bersukacita, ya, tetap sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi kita harus tetap bersukacita dalam pengharapan. Saya percaya semua kita punya harapan dalam hidup ini, tapi banyak orang kecewa dengan harapannya, banyak orang putus asa dengan harapannya. Sebab itu Alkitab mengajarkan saya dan saudara tetap bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tapi Bapak Ibu Saudara, masalah ataupun kesulitan adalah ujian pendewasaan. Tidak ada alasan untuk kita menyalahkan orang lain. Tidak ada alasan untuk kita menyalahkan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita menyalahkan situasi keadaan. Kita hanya perlu benahi diri sendiri dan jadilah pribadi yang kuat. Jadilah pribadi yang kokoh. Jadilah pribadi yang dewasa. Mazmur 43 ayat 5 berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Kalau saudara ada yang tertekan hari-hari ini, kalau saudara ada yang gelisah hari-hari ini, Alkitab berkata, tetap berharaplah kepada Allah, berserahlah kepada Tuhan tanpa menyerah, berserahlah kepada Tuhan bukan menyerah, saudaraku. Dan ayat terakhir 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Janji Tuhan buat saya dan saudara, Tuhan akan memberikan jalan keluar buat saya dan saudara. Percayalah ketika kita berserah tanpa menyerah, percayalah ketika kita berserah bukan menyerah, janji Tuhan buat saya dan saudara, Dia akan berikan buat saya dan saudara jalan keluar. Tetap percaya, tetap berserah. Dan mari kita berdoa, saudara. Tuhan, hamba berdoa buat semua pendengar yang mendengar hari ini, biar kami berserah bukan menyerah. Kami berserah tanpa menyerah. Hamba berdoa, kasih karunia-Mu memampukan kami, kasih karunia-Mu menguatkan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau tetap kuat, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami percayakan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, ekonomi, bisnis kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mampukan kami, kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya berdoa firman Tuhan menguatkan semua kita yang mendengar semua. Dan Bapak Ibu, mari saudaraku, kita mau berdoa syafaat saudaraku, buat kota bangsa kita, buat perusahaan kita, buat pemimpin kita di mana kita bekerja. Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami secara khusus buat kota bangsa kami. Tuhan, jagai kota bangsa kami. Tuhan, tutup bungkus kota bangsa kami. Kami berdoa COVID-19 berlalu di dalam nama Yesus. Tidak ada yang tertular lagi. Yang tertular, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tim medis Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Keluarga mereka dijaga ini Tuhan. Dan kami percaya kota bangsa kami diberkati Tuhan. Kota bangsa kami dipulihkan Tuhan. Perekonomian kota bangsa kami bangkit. Ekonomi bangsa kami dipulihkan Tuhan. Dan juga berdoa buat PT Surya Cemerlang Tuhan, di tempat kami bekerja. Tuhan, yang berdoa berkati perusahaan ini Tuhan, berkati Pak Ondi, Ibu Yuli, dan juga semua staf-staf karyawan. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan buat semua karyawan.
diberkati Tuhan. Perusahaan ini jadi berkat buat banyak orang. Hamba berdoa nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan melalui perusahaan ini. Perusahaan ini Tuhan buat naik bukan turun. Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Berkati perusahaan ini Tuhan. Berkati semua karyawan, keluarga kami. Tutup bungkus dengan Kau saudaramu. Sungguh perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan ada dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam usaha pekerjaan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Dan mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Maka janji Allah digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat berhasil karena Yesus beserta dengan kau. Yesus membungkus hidupmu dengan kuasa-Nya. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu akan memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan oleh hidupmu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.